semuanya. Pada kali ini, kita akan membahas tentang independent test. Sebelumnya, kalian udah tahu belum? Apa sih independent test itu? Independent test ialah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok berbeda. Misalnya, terdapat nilai dari kelompok A dan B. Mereka diuji secara terpisah dan tidak saling memengaruhi. Tetapi, kalau rata-rata mereka beda, apakah itu kebetulan atau benar-benar signifikan? Nah, untuk mencari jawabannya, kita bisa pakai independent test ini. Sebelum menggunakan uji ini, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu dua kelompok yang independen, data berskala numerik, distribusi normal, dan varians homogen. Yang mana dua kelompok independen, yaitu data berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling terkait. Sedangkan data berskala numerik, jenis data harus memungkinkan kita untuk menghitung rata-rata dan selisih antar nilai. Untuk distribusi normal sendiri, idealnya data dalam setiap kelompok memiliki distribusi mendekati normal, terutama jika jumlah sampel kecil. Lalu varians homogen, variasi data antar kelompok tidak berbeda jauh. Nah, jika semua syarat ini terpenuhi, barulah kita bisa lanjut ke analisisnya. Sekarang kita bahas rumusnya. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai T, yaitu selisih antara dua rata-rata, lalu dibandingkan dengan variansi gabungan dari kedua kelompok. Varian gabungan ini diperoleh dari rata-rata tertimbang varian masing-masing kelompok dengan mempertimbangkan jumlah data dalam tiap kelompok. Nah, setelah kita hitung nilai T-nya, kita bisa bandingkan dengan T-tabel atau lihat P-value dari hasil uji. Dari situ, kita bisa ambil keputusan apakah perbedaan yang ditemukan itu signifikan atau tidak. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana langkah-langkah dalam melakukan independent test. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan analisis dilakukan secara terstruktur dan valid. Langkah pertama, menentukan hipotesis. H0 menyatakan tidak ada perbedaan antara dua kelompok. H1 menyatakan ada perbedaan. Kedua, periksa apakah data memenuhi asumsi uji tes seperti datanya independen, distribusinya normal, dan variansnya setara. Ketiga, hitung nilai T menggunakan rumus atau pakai software seperti SPSS dan Excel. Langkah terakhir, bandingkan nilai T atau P dengan batas signifikan. Kalau P lebih kecil dari 0,05, berarti ada perbedaan yang signifikan. Contohnya yaitu sebuah SMA melakukan penelitian untuk mengukur tingkat konsentrasi siswa melalui tes. Terdapat dua kelompok yaitu, tim A adalah siswa yang ikut ekstrakurikuler dengan skor 82, 85, 88, 90, dan ke-86. Tim B adalah siswa yang tidak ikut ekstrakurikuler dengan skor 75, 78, 74, 77, dan ke-76. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap penerapan uji independent test menggunakan SPSS. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan data ke dalam SPSS. Lalu buat dua kolom. Kolom pertama diberi nama skor konsentrasi, yang berisi nilai-nilai hasil tes konsentrasi dari masing-masing siswa. Kolom kedua diberi nama tim, yang berfungsi sebagai pengelompokan subjek. Untuk mempermudah analisis, kita beri kode angka 1 untuk siswa yang ikut ekstrakurikuler dan angka 2 untuk siswa yang tidak ikut ekstrakurikuler.
Setelah data selesai dimasukkan, klik menu Analyze. Kemudian arahkan kursor ke Compare Means. Lalu pilih Independent Samples Test. Jendela baru akan muncul. Pada bagian Test Variable, kita masukkan variabel skor konsentrasi. Kemudian klik tombol Define Groups. Lalu isi dengan angka 1 dan 2, sesuai kode yang kita tetapkan sebelumnya. Lalu klik Continue dan lanjutkan dengan menekan tombol OK. Setelah itu, hasil output akan muncul. Cari bagian yang bernama Levene's Test for Equality of Variances untuk melihat apakah variansi kedua kelompok bisa dianggap sama. Lalu lihat kolom seg atau dua-tailed. Jika nilai seg dua-tailed kurang dari 0,05, itu berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara skor konsentrasi siswa yang ikut dan tidak ikut ekstrakurikuler. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai uji independent t-test. Semoga tutorial ini bisa membantumu memahami cara kerja analisis data dalam statistika. Jangan lupa terus belajar dan eksplorasi data dengan semangat.